Halo, saya kembali lagi bersama saya. Saya akan menjelaskan kembali yaitu 20 model desain pembelajaran. Oke, kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama itu adalah Explicit Introduction. Explicit Introduction merupakan pembelajaran yang khusus dirancang untuk mengembangkan pengetahuan prosedural siswa dengan melakukan pembelajaran selangkah demi selangkah. Jadi, pembelajaran itu dimulai dengan step by step, satu persatu, menuju dari mudah menuju sedang kemudian menjadi sulit pelajarannya. Selanjutnya ada model pembelajaran metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Sebagai metode penyajian, demonstrasi tidak terlepas dari penjelasan secara lisan oleh guru. Contoh yang paling kita umum tentang demonstrasi itu adalah eh, bagian tubuh manusia saat kita belajar di lab laboratorium IPA. Yang ketiga ada metode pelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif adalah situasi di mana terdapat dua atau lebih orang belajar atau berusaha untuk belajar sesuatu secara bersama-sama, tidak seperti belajar sendirian. Orang yang terlibat dalam collaborative learning memanfaatkan sumber daya keterampilan satu sama lain. Itu istilahnya ada dua orang bekerja sama untuk mendapatkan satu materi pembelajaran dan mereka saling bahu-membahu untuk mengetahui apa bagaimana pembelajaran cara efektif untuk menyerap materi pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada Cooperative Integrated Reading and Composition atau CRC. Model pembelajaran yang merupakan model pembelajaran khusus mata pelajaran bahasa Indonesia dalam rangka untuk menemukan ide pokok, pikiran atau tema sebuah wacana dalam atau clipping. Ini adalah salah satu metode pembelajaran untuk pelajaran bahasa Indonesia yang untuk mencari ide pokok atau tema. TNH atau Number Heads Together (TNH) merupakan rangkaian penyampaian materi dengan menggunakan kelompok sebagai wadah dalam menyatukan persepsi atau pikiran siswa terhadap pertanyaan yang dilontarkan atau diajukan guru yang kemudian dipertanggungjawabkan oleh siswa. Metode pembelajaran ini yang biasanya adalah siswa dikelompokkan dan guru memberikan pertanyaan dan secara kelompok didiskusikan secara bersama-sama. Kemudian ada pendekatan manual dexterity. Pendekatan manual dexterity adalah ketangkasan tangan atau ketangkasan secara manual. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan suatu rangkaian pendekatan praktis dalam upaya meningkatkan hasil belajar. Pendekatan ini bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan tangan. Kemudian ada inside-outside circle. Merupakan teknik pembelajaran dengan sistem lingkaran dalam lingkaran luar di mana siswa saling membagi informasi pada saat yang bersamaan dengan pasangan yang berbeda dengan singkat dan teratur. Seperti mereka buat contohnya pola lingkaran. Mereka satu dengan satu, kemudian satu dengan yang lain, dan seterusnya seperti itu. Dan kembali lagi ke awal. Inquiry merupakan sebuah strategi pengajaran yang berpusat pada siswa, yang mendorong siswa untuk menyelidiki masalah dan menemukan informasi. Proses tersebut sama dengan prosedur yang digunakan oleh ilmuwan sosial dalam menyelidiki masalah-masalah dan menemukan informasi. Contoh seperti ini, siswa mencari menyelidiki masalah dan menemukan informasi pada suatu kejadian, dan siswa harus harus menemukan informasi dalam masalah tersebut. Portofolio. Model pembelajaran berbasis portofolio merupakan suatu inovasi pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta didik memahami materi perkuliahan civic education secara mendalam dan luas melalui pengembangan materi yang telah dikaji di kelas dengan menggunakan berbagai sumber bacaan atau referensi. Jadi
Perkembangan materi yang telah dikaji di kelas dan menggunakan beberapa bacaan atau referensi akan mendorong pembelajaran portofolio ini semakin baik. Lalu ada insight. Insight adalah pemahaman terhadap hubungan antar bagian di dalam suatu situasi permasalahan. Berbeda dengan teori behavioristik yang menganggap belajar atau tingkah laku itu bersifat mekanis, sehingga mengabaikan atau mengingkari peranan insight. Lalu ada elaborasi. Kegiatan elaborasi adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan siswa mengembangkan ide, gagasan, dan kreasi dalam mengekspresikan konsepsi kognitif melalui berbagai cara baik lisan maupun tulisan, sehingga timbul kepercayaan diri yang tinggi tentang kemampuan eksistensi dirinya. Tujuan pembelajaran ini adalah meningkatkan kreativitas Anda, mengembangkan ide gagasan yang mereka punya atau kreasi imajinatif yang mereka punya, serta untuk memberikan mereka rasa percaya yang lebih diri tinggi. Kemudian ada Project Based Learning atau disingkat PGBL. Merupakan pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari dipecahkan secara berkelompok. Jadi tujuan pembelajaran adalah mencari masalah yang timbul dalam keseharian kita, dan kita harus mencari memecahkannya, mencari rumusan masalahnya secara berkelompok. Metode pembelajaran quantum learning merupakan metode belajar yang mengajak siswa belajar dalam suasana lebih nyaman dan menyenangkan, sehingga siswa akan lebih bebas dalam menemukan berbagai pengalaman baru dalam pembelajaran. Jadi metode ini digunakan agar siswa lebih nyaman untuk belajar dan menemukan berbagai pengalaman baru di dalamnya. Selanjutnya, cooperative learning. Model pembelajaran cooperative learning tipe tebak kata adalah pembelajaran yang menggunakan media kartu teka-teki berpasangan. Dengan kartu jawaban teka-teki, tebak kata dapat dijadikan model alternatif untuk mendorong siswa aktif dan belajar bekerja sama dengan pasangannya. Seperti itu. Metode pembelajaran word square merupakan model pembelajaran yang memadukan kemampuan menjawab pertanyaan dengan kejelian dalam mencocokkan jawaban pada kotak-kotak jawaban. Contohnya seperti itu, ada mencocokkan jawaban pada kotak-kotak jawaban. Metode scramble. Metode scramble adalah pembelajaran secara berkelompok dengan mencocokkan kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang telah disediakan dengan sesuai soal. Jadi siswa diberikan kartu pertanyaan dan guru juga memberikan beberapa kartu jawaban, dan itu dicocokkan, kartu jawaban itu dicocokkan dan menjadi jawaban yang benar. Take and give. Take and give secara bahasa mempunyai arti mengambil dan memberi. Maksud take and give dalam model pembelajaran ini adalah di mana siswa mengambil dan memberi pelajaran pada siswa lainnya. Maksud dalam arti ini, seseorang yang jika siswa mempunyai bidang keahliannya, dia bisa menjelaskan dan menceritakan atau mengajari seseorang yang tidak mengerti apa bidang dan keahliannya itu, dan sebaliknya. Completed sentence adalah suatu model sederhana di mana siswa belajar melengkapi paragraf yang belum sempurna dengan menggunakan kunci jawaban yang tersedia. Concept sense. Concept sense merupakan model pembelajaran kooperatif yang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dan meningkatkan hubungan sosial melalui kerjasama anggota kelompok menyelesaikan tugas yang telah diberikan guru. Time token. Time token merupakan model pembelajaran yang bertujuan agar masing-masing anggota kelompok diskusi untuk mendapatkan kesempatan untuk memberikan kontribusi dalam penyampaian pendapat mereka dan mendengarkan pandangan serta pemikiran anggota lain. Seperti itu. Sekian 20 model desain pembelajaran